Shalom, sahabat channel Bersaksi Menjadi Berkat. Salam damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan menjadi berkat hari ini terambil di Yehezkiel 37 ayat 1-6. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Tulang kering melambangkan orang yang pengharapannya telah lenyap bahkan hilang. Mereka hidup tapi tidak lagi mempunyai semangat dan pengharapan untuk hari esok. Satu contoh, sudah hampir 1 tahun Tito menganggur. Meski ia rajin mengirim lamaran, belum ada perusahaan yang mau menerimanya. Lalu ia kehilangan pengharapan. Mengetahui keadaan anaknya, Ibu Tito pun mengajak ke kuburan. Sambil menunjuk batu nisan, ia berkata, "Disinilah tempat orang-orang yang tidak lagi punya pengharapan." Pengharapan di dalam diri manusia menjadi sirna tatkala ia meninggal dunia. Menariknya, kitab Yehezkiel menunjuk pada pengharapan yang tidak biasa. Di tengah lembah penuh tulang belulang manusia, Allah bertanya, "Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Mustahil. Akan tetapi, Yehezkiel tahu kalau di tangan Allah tidak ada yang mustahil. Karenanya Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Melalui nubuatan, tulang-tulang itu pun kemudian diubahkannya menjadi tentara yang sangat besar. Tulang kering menunjuk kepada kehidupan yang mati, bukan secara fisik, melainkan secara rohani. Hidup tanpa tujuan, hidup tanpa pengharapan, dan tidak lagi mampu bisa melihat masa depan. Menghadapi situasi demikian, kuasa firman Tuhan benar-benar kita perlukan. Daripada mengeluh, lebih baik kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Hari ini Tuhan bertanya, "Percayakah kamu kalau tulang yang sudah teramat kering dapat dihidupkan kembali? Percayakah kamu yang hatinya sudah kehilangan pengharapan dapat dipulihkan kembali?" Kalau kita memilih percaya, maka pemulihan telah dimulai, karena pemulihan terjadi ketika kita mendengar firman Tuhan. Kepada siapa kita mendengar? Berita dunia, komentar dari orang-orang di sekeliling kita, atau firman Tuhan yang merupakan sumber kehidupan? Di Yehezkiel 37 ayat 5-6, "Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali." Ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan tidak akan bekerja dengan setengah-setengah, tetapi pemulihan total. Jangan menyerah sebelum kita mencapai garis finish. Karena Tuhan dapat merubah situasi terburuk sekalipun menjadi sebuah kemenangan di dalam hidup kita. Di tengah proses ini kita membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang dapat memberikan pengharapan di dalam keputusasaan dan memulihkan
hidup kita yang hancur. Firman Tuhan bekerja lebih dahsyat daripada logika kita atau perkataan manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa masih ada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kami. Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap tulang-tulang yang kering di dalam kehidupan kami. Harapan kami yang hilang dapat dipulihkan kembali. Ajar kami untuk memilih percaya dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan kata dunia, bukan kata orang-orang di sekeliling kami, tetapi firman Tuhan yang merupakan sumber kehidupan bagi kami. Ajar kami untuk percaya kepada Tuhan dengan tidak setengah-setengah. Ajar kami untuk tidak menyerah sebelum kami mencapai garis finish, dan kami percaya Tuhan dapat merubah situasi yang terburuk dan sejelek apapun menjadi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau memberkati Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Juga untuk para pemimpin di bangsa ini, Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Mereka yang sakit juga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah disembuhkan. Ada mujizat Tuhan terjadi atas anak-anak Tuhan yang percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Mereka yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Mereka yang membutuhkan jalan-jalan terbuka, Tuhan membukakan pintu-pintu yang baru bagi mereka. Kami juga memberkati keluarga besar kami, kedua orang tua kami, pasangan kami, suami, istri, anak-anak, adik, kakak, lingkungan kami tempat kami bekerja, lingkungan kami bersekolah, tempat tinggal kami, juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami melepaskan kasih dan berkat atas mereka semua. Kami juga melepaskan kasih dan pengampunan bagi mereka yang menyakiti kami, melukai kami, dan mengecewakan kami. Seperti Bapa sudah mengampuni kami, demikian juga kami harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu kami juga tidak luput daripada kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.